Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sekali lagi shalom. Untuk memulai ibadah kita pagi hari ini, Pak Pendeta Nur Anggraito akan membawa kita di dalam doa pembukaan. Saya jemput untuk bangkit berdiri dan kita mulai ibadah ini dengan tunduk kepala dan berdoa. Kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi langit dan segala isinya. Tuhan Allah yang sudah menciptakan saudara dan saya dan sudah datang ke dunia dengan nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita semua dari dosa-dosa dan menjadikan kita anak-anaknya. Tuhan Allah yang selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kiranya ibadah ini mempermuliakan Dia, mengagungkan Dia, memperkenan Dia, dan kita semua diberkati. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan sembari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mazmur 104 ayat 33, Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Manis kau dengar.
Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami akan datang kepadamu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami hanya untuk memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Karena kita belum bisa berjabat tangan, kalau saya bilang ada sukacita, boleh melambaikan tangannya. Ada sukacita? Sambil berkata amin. Ada sukacita? Amin. Kalau ada sukacita, kita akan lebih semangat lagi memuji memuliakan Tuhan dengan pujian terbesar dan mulia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sambil bertepuk tangan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita sudah semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mohon yang bertugas untuk menyiapkan diri. Mempersiapkan persembahan yang akan kita berikan bagi Tuhan, saya akan membaca satu ayat di dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang.
Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, pagi hari ini kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat, anugerah, dan kelimpahan. Karena Tuhan sudah memberikan kesehatan bagi kami semua di tengah pandemi yang saat ini terjadi. Bapa kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami kembali bisa bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan, bahkan akan mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur juga karena kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah apa yang sudah kami berikan ini Tuhan dapat dipergunakan bagi kepentingan gereja kami di tempat ini. Dan kiranya bagi tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami tahu bahwa kami hanya mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk segala kelimpahan yang boleh kami nikmati dan segala kesehatan, berkat dan anugerah yang sudah Tuhan limpahkan. Kami naikkan segala puji, hormat dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bu Mesyang dan seluruh petugas persembahan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya menjemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan satu pujian, Tuhan selalu menolongku.
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu mengucapkan puji, puja, serta syukur oleh karena rahmat berkat anugerah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga setelah sekian lama kami tidak bisa beribadah bersama-sama secara tatap muka di gereja ini. Kini tiba saatnya kami beribadah bersama-sama. Tuhan, tolonglah kami, pelihara kami sehingga kami bisa beribadah kepada Tuhan secara baik, tetapi juga kesehatan kami terus terjaga. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati sehingga ibadah ini sungguh-sungguh mempermuliakan Engkau dan kami semua dapat diberkati. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada kami, sehingga kami diberkati. Oleh karena itu setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, kami yang mendengarkan di gereja ini maupun di rumah-rumah yang mengikuti secara online, Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kebenaran ini bisa kami pahami dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan, akhirnya setelah sekian lama kita mendekam di rumah, kita bisa beribadah bersama-sama, sekalipun kita juga bisa beribadah di rumah secara online. Dan kalau saudara setia mengikuti ibadah online di PB, saya menyampaikan firman Tuhan berurutan di Injil Matius. Dan minggu lalu kita sudah sampai ke Matius pasal 8, kemudian 9, 10, kemudian sekarang Matius pasal yang ke-11. Nah, saya beri judul khotbah hari ini adalah stres berat. Ya. Mungkin saudara bertanya-tanya, apa maksudnya stres berat? Nah, seringkali orang berpikir kalau yang namanya seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tidak kenal stres karena pekerjaannya paling enak, tidak mengenal jam kerja, tidak mengenal honor, kadang tinggi kadang rendah. Jam kerjanya juga boleh dikatakan suka-suka seperti itu. Sehingga paling enak jadi hamba Tuhan, pasti tidak stres. Orang seringkali berkata begitu. Tapi kalau saudara perhatikan apa statement dari seorang psikolog, orang yang paling banyak stres adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kenapa? Karena jemaat-jemaat itu, kata dia, kalau ada masalah, kalau ada tantangan, kalau ada kesulitan, larinya ke hamba Tuhan. Sehingga hamba Tuhan itu boleh dikatakan gudangnya atau tempat sampahnya masalah-masalah dari seorang jemaat-jemaat itu. Nah, belum lagi seorang hamba Tuhan itu kalau ada masalah, dia mau disampaikan ke siapa? Tidak mungkin jemaat diberitahu, saya punya masalah ini. Tidak mungkin, sehingga dia tampung sendiri. Sudah menampung banyak masalah dari jemaat, dia sendiri ada masalah sehingga stres berat seringkali justru di pelayan Tuhan, kata seorang psikolog. Nah, jemaat yang saya kasih, siapapun kita, entah saudara pelayan Tuhan, entah kita aktivis, entah kita hanya seorang pengikut Tuhan yang jarang-jarang, yang namanya manusia hidup, yang namanya kita sebagai anak Tuhan, masalah, tantangan atau kesulitan sering menjadi makanan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau kita tidak bisa memanage secara betul, kalau kita tidak bisa mengatasinya secara tepat, kita akan depresi. Dan kalau depresi diterus-teruskan, kita akan stres. Dan kalau stres diterus-teruskan, itu bahaya. Dalam konteks itulah saya mengajak saudara sekalian untuk mendengarkan nasihat Tuhan. Ya, karena saudara kan mungkin ini corona enggak selesai-selesai. Di rumah terus, pengen keluar enggak boleh. Bekerja juga semakin susah. Ini betul-betul stres.
Kecuali saudara punya kreativitas tersendiri. Kalau tidak bisa begini buat apa? Kalau tidak buat ini buat bagaimana? Seperti itu mungkin kita akan ada semacam refreshing, semacam sesuatu yang membuat kita segar. Tapi bagaimanapun kondisinya, dengarkan nasihat Tuhan bagi orang-orang yang mungkin sudah mulai kecapean, kebosanan, dan akhirnya semacam depresi. Pasal 11 ayat 28 sampai 30. Saya akan membaca ayat yang 28, kemudian kaum wanita membaca 29, kaum bapak, kaum pria membaca ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya membaca ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebab kuk yang kupasang ini enak dan bebanku pun ringan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau saudara perhatikan ayat ini, yang saya kasih huruf-huruf kapital di situ adalah boleh dikatakan nanti yang akan menjadi garis besarnya. Saudara bisa lihat di situ seruan Tuhan Yesus, marilah kepadaku. Kemudian sudah itu pikulah kuk yang kupasang, kemudian belajarlah daripadaku. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, kata atau kalimat marilah kepadaku sebenarnya terjemahan dari satu kata yaitu duete. Duete di situ adalah dari kata kerja imperatif, present, aktif, dua jamak, artinya kalian semua, yang artinya adalah datanglah. Jadi ini sebenarnya ketika diterjemahkan marilah kepadaku, sebenarnya imperatif yang disebut sebagai imperatif kadang diterjemahkan perintah. Datanglah, datanglah seperti itu. Sehingga kalau kita perhatikan di sini karena kata orangnya itu adalah orang kedua jamak kalian, kamu semua. Sehingga kamu semua datanglah. Lalu kamu semua yang mana? Kalau saudara perhatikan di sini, yang letih lesu dan berbeban berat. Kata yang letih lesu dan berbeban berat itu sebenarnya ada dua. Yang letih lesu itu adalah orang yang terus bekerja dengan berat. Terus bekerja dengan berat itu. Kemudian kata yang berikutnya yang berbeban berat itu yang telah, ya, karena sudah bekerja terus dengan beban berat, sekarang telah, kecapean telah, kepenatan telah begitu berat sehingga seperti tidak bisa melakukan sesuatu. Sehingga kalau saudara perhatikan di sini, kalian semua datanglah, kalian semua yang mana? Yang terus bekerja berat, yang semakin kecapean, semakin loyo, semakin payah, dan telah kecapean. Karena bebanmu itu, nasihat Tuhan, datanglah kepadaku. Seperti itu. Ini adalah gambaran seorang yang terus bekerja berat, dan setelah kecapean, seperti tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, seperti tidak dapat meneruskan apa yang harus dikerjakannya, seperti berhenti. Dan dalam keadaan demikianlah sebenarnya Tuhan memberi perintah, memberi nasihat, memberi dorongan. Ini imperatif. Kata kerja imperatif yang terus menerus. Datanglah kalau kamu sudah bekerja keras begitu dan capek dan sudah loyo dan sudah mau berhenti. Datanglah, ayo datanglah, ayo datanglah. Seperti itu. Itu yang diterjemahkan marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat di situ. Nah, kalau kita perhatikan
Bentar. Ini sebenarnya bukan panggilan untuk bertobat atau percaya kepada Yesus yang seringkali terjadi sekali sebenarnya. Seperti orang yang selama ini jalan menuju kepada dosa dan kebinasaan, pasti mati. Kemudian seruan, datanglah kepadaku. Kemudian datang kepada Yesus, kemudian jalan di dalam kebenaran dan hidup. Itu seruan pertobatan. Tapi ini bukan. Ini orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah selamat, orang-orang yang adalah anak Tuhan, tapi yang mungkin kecapean. Mungkin begitu berat tanggungannya sehingga terseok-seok. Mungkin begitu membingungkan sehingga tidak ngerti arah sehingga udahlah saya berhenti. Orang yang seperti itu kemudian Tuhan memberi nasihat, Tuhan memberikan perintah, ayo datang, ayo datang, ayo datang. Dan dikatakan selalu datang, terus datang supaya mendapat support, supaya mendapat kekuatan yang baru, supaya mendapat kelegaan yang baru, supaya mendapat kenyamanan dan kedamaian. Yang saya gambarkan di sini adalah seperti kalau saudara pasti tahu baterai, kamera ini pakai baterai, kalau sudah habis dia sudah gali kebingungan kemudian cari baterai lagi supaya dimasukkan lagi sehingga segar lagi dan bisa lagi. Ini yang dimaksudkan sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa kecapean, kita bisa kebosanan, kita bisa payah dan bisa berhenti saja. Nah, dalam konteks itulah Tuhan berkata, datang, 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 datang. Supaya memperoleh energi baru, kekuatan baru, semangat baru, gairah baru. Dan terus melayani Tuhan dalam situasi apapun. Nah, dalam konteks ini kalau saudara perhatikan, waktu itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang begitu kepayahan dengan beban berat yang diberikan oleh para ulama, yang diberikan oleh para pemimpin agama waktu itu dengan berbagai macam hukum Taurat dan terjemahannya. Sehingga setiap hari mereka harus menghindari larangan-larangan yang diperintahkan oleh mereka, kemudian harus melakukan perintah-perintah yang diperintahkan oleh mereka. Dalam konteks itu mereka kecapean, dalam konteks itu mereka betul-betul penat dan sepertinya ini apalagi yang harus kami lakukan, kami sudah tidak kuat, kami sudah tidak berdaya. Dalam konteks itu Tuhan berkata, datanglah. Datanglah. Dan Tuhan hanya memberi hukum 2. Kasihlah Tuhan dan kasihlah tetanggamu. Nyaman. Damai. Dalam konteks dekat di situ adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba Tuhan yang hebat khotbahnya. Ekspositori khotbahnya begitu luar biasa. Dia tegas. Dan akhirnya kala itu, oleh karena dia menegur perilaku Herodes yang menikah secara tidak benar menurut Taurat, sehingga dia ditangkap, dia dipenjarakan, dan saat itu menanti eksekusi untuk dipancung, untuk mati di pedang. Dalam konteks itu, dia juga stres. Dia juga seperti bingung, apa ini benar saya sudah menjalankan misi Tuhan tapi kok akhirnya dipenjara. Utuslah. Murid-murid itu diutus, murid-muridnya diutus datang kepada Yesus. Dalam konteks ini Tuhan Yesus seolah-olah berkata, lihat ini Yohanes Pembaptis. Dia datang kepadaku. Karena dia tidak bisa datang, dia menyuruh murid-muridnya untuk datang kepadaku. Artinya, kalau saudara menghadapi kesulitan, saudara menghadapi kebosanan, saudara menghadapi kebuntuan, saudara menghadapi sesuatu yang membuat saudara terseok-seok untuk jalan dan untuk melanjutkan seperti berat. Tuhan berfirman, datanglah kepadaku dan kamu akan diberikan kelegaan. Ini luar biasa. Kita semua tentu sebagai pengikut Tuhan, kita mungkin stres karena menghadapi corona yang seperti tidak berakhir. Ini kok tidak berakhir, ini malah tambah di Jogja tambah. Tadinya sudah 231 terus 231, kini 69 naik. Sepertinya kita stres.
Belum lagi keadaan ekonomi semakin berat. Kemarin saya ditelepon oleh teman dari gereja besar di Solo. Dan dia tanya, gimana gereja Bapak? Ya saya bilang online dan ini. Pertanyaan akhir, saudara tahu apa? Persembahannya bagaimana Pak? Apakah semua jemaat kirim persembahan? Tanyanya begitu. Saya sih sebagai hamba Tuhan saya bilang, Tuhan tidak kekurangan jalan Pak. Tuhan memberkati kami semua. Sekalipun saya tahu ada banyak yang tidak beri persembahan juga. Gitu. Bahkan ada salah satu alumni yang mengikuti ibadah online kita. Suatu saat kita ketemu dalam Zoom, dia berkata, Pak, saya minta maaf, saya diam-diam selalu ikuti ibadah PB online. Tapi maaf saya tidak pernah muncul baik di komen maupun di apa, tapi saya diam-diam subscribe dan like loh Pak. Tapi saya memang tidak muncul. Memang kenapa? Takut kok enggak memberi persembahan. Takut kalau ditegur itu. Nah masa sih saya negur, jangan begitulah. Saya tidak menegur kalau saudara tergerak memberi persembahan, dikasih. Kalau tidak ya enggak apa-apa. Yang penting saudara diberkati, yang penting kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Situasi yang seperti itu, gereja-gereja mengalami seperti itu. Dalam konteks itulah Tuhan berkata, datang kepadaku, kamu akan disegarkan. Datang kepadaku, kamu akan memperoleh kekuatan yang baru, energi yang baru. Pelayanan kita mungkin di kemudian hari semakin sulit, tantangan semakin kompleks, perlu perenungan kembali, perlu penanganan yang lebih baik supaya mudah. Tantangan ke depan dengan adanya ibadah-ibadah online, dengan berbagai macam medsos yang kita bisa akses begitu mudah. Tantangan ke depan pelayanan mungkin semakin kompleks, semakin sulit, semakin semrawut. Kalau kita tidak cermat dan menangani secara bijak dan baik, kita pun akhirnya bisa, aduh, payah ini susah. Gimana lagi? Dalam konteks itulah Tuhan berkata, datang kepadaku dan aku akan memberikan kelegaan. Perintah Tuhan Yesus, datang kepadaku supaya dapat penyegaran, dapat kekuatan, dapat energi yang baru untuk dapat melanjutkan kehidupan ini dengan penuh kemenangan. Apapun bidang pekerjaan saudara, apapun bidang pelayanan saudara, kalau saudara sudah kecapean, kalau saudara sudah semacam kehilangan energi, kekuatan untuk berkreasi, untuk maju, untuk mencapai tujuan akhir, datanglah. Maka Tuhan akan memberikan energi baru, kekuatan baru, ketenangan dan kedamaian. Yang kedua, kalau saudara perhatikan di sini, Tuhan berfirman di situ, ya, pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apakah kuk ini? Kuk itu pasangan yang biasanya untuk sapi kalau mau membajak. Kalau mungkin diterjemahkan atau ditafsir secara gampang, ini tanggung jawab gitu aja lah. Jadi Tuhan memberi tanggung jawab, tapi tanggung jawab itu enak. Tanggung jawab itu ringan. Tanggung jawab itu tidak membuat kita stres, tanggung jawab itu tidak membuat kita loyo, tanggung jawab itu tidak membuat kita, bahasa Jawa, deyek-deyek. Tidak bisa berlaku. Nah, pertanyaannya, apakah kalau datang kepada Yesus bebannya akan hilang? Jelas tidak. Tuhan memberi beban baru. Tapi beban baru itu adalah beban yang enak, yang ringan, tidak berat dan tidak membuat kita payah. Sederhana gambaran yang Tuhan Yesus pakai di situ adalah kuk yang kupasang. Kuk yang dipasang ke tengkuk binatang itu. Yang biasanya kalau dipasang begini begitu berat, tapi ini dipasangnya itu ringan. Coba bayangkan, biasanya dipasang di sini berat tapi ini ringan. Kalau gitu kira-kira gimana?
Apakah atasnya ringan atau kuknya yang ringan atau kuknya yang longgar. Nah, saya mencoba melihat gambaran di sapi di sini, ya. Saudara bayangkan seandainya sapi ini besar dan ini agak kecil, maka kuk ini akan lurus dan ini akan longgar. Semua beban ditanggung oleh dia. Dia hanya ada pasangan tapi sebenarnya longgar, tidak berbeban. Kemudian dia bisa noleh sana sini karena longgar. Ya. Seperti itu. Kemudian dia tidak terlalu berat. Kenapa? Karena bebannya ada di sebelah kanan ini. Sehingga begitu berat tapi yang nanggung dia. Dia enggak. Hanya ikut tapi tidak terlalu berat. Ini yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Datang kepadaku bukan berarti lepas dari beban. Bukan berarti lepas dari tanggung jawab. Ada tanggung jawab baru tapi tanggung jawab itu ringan. Tanggung jawab itu enak. Tanggung jawab itu tidak terlalu membebani kamu. Itu yang kita lihat di sini. Ini gambaran kalau kita mau datang. Kuk yang berat itu yang mikul Tuhan. Kuk yang berat itu yang nanggung Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kuknya itu ringan, longgar. Kita tinggal ikut saja. Nah, itu sebenarnya yang kita lihat di sini. Kadang-kadang saya heran dan bingung, mungkin orang itu belum paham apa artinya ikut Tuhan. Jika seringkali ikut Tuhan itu susah banget. Ikut Tuhan itu berat banget. Dalam perspektif tertentu mungkin iya. Tapi kadang-kadang kalau orang pelayanan juga, pelayanan Tuhan itu berat. Pelayanan Tuhan itu sangat-sangat sulit. Dalam perspektif tertentu mungkin iya. Tapi kalau kita renungkan bahwa kuk yang kupasang itu longgar, kuk yang kupasang itu ringan, kuk yang kupasang itu nyaman. Ini di mana letaknya? Nah, kalau saudara susah melihat gambaran ini, saya dulu sering pelayanan di desa sehingga saya gampang memberi gambaran ini. Coba bayangkan kalau ada ibu-ibu yang sedang cari kayu, kemudian ada banyak kayu yang digendong, kemudian ada yang dijinjing, kanan kiri menjinjing kayu, di sini juga kayu digendong, kemudian jalan naik ke gunung itu jalan dan kecapean. Kemudian tiba-tiba ada truk yang lewat karena melihat ibu-ibu yang kecapean, kemudian dia kasihan, kemudian bu, naik aja nanti supaya tidak capek. Gimana mas, ini berat ya, ini berat. Iya tak naikkan, kemudian ibunya itu dinaikkan. Kemudian truk jalan sampai di tempat. Kemudian ibu itu, aduh mas terima kasih sudah angkat sini, tapi saya capek malah ini lecet-lecet. Saudara tahu sebabnya? Dia naik truk itu, tapi gendongannya masih tetap digendong. Kemudian jinjingannya juga masih dijinjing. Coba bayangkan masih digendong, menjinjing, boyak-bayu kayak gini semakin berat. Memang lebih cepat karena dia naik truk. Tetapi berat karena jinjingannya masih dijinjing, gendongannya masih digendong sehingga dia berat. Nah, banyak orang Kristen yang seperti itu. Sudah ikut Tuhan, sudah bersama-sama Tuhan, tapi dia tidak mau melepaskan bebannya. Dia tidak mau, dalam bahasa Jawa, nyelehke barang-barang sing ngeboti itu, sehingga dia kecapean. Datang, terimalah kuk, terimalah tanggung jawab yang Tuhan berikan, yang ringan itu dengan senang hati, dan itu akan indah. Bagian akhir di situ, ayat 29, firman Tuhan berkata, belajarlah, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut
dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya suka di sini, saudara bayangkan ada orang yang terlalu berat, kemudian Tuhan berkata, datang. Sudah datang, pikul sekarang tanggung jawab ini. Sudah itu Tuhan berkata, belajarlah daripadaku. Nah, kata belajar di sini dari kata matete. Ini juga imperatif, auris, aktif, 2 jamak, kalian semua. Tapi dari kata mantano yang artinya di sini belajar untuk mengembangkan pengetahuan atau keterampilan. Jadi ini bukan hanya belajar secara knowledge, secara pengetahuan, tapi belajar untuk mengembangkan pengetahuan tapi juga keterampilan. Tapi arti berikut yang menarik, belajar dengan melakukan atau dengan praktek. Jadi orang belajar bukan belajar duduk dan mendengarkan, memenuhi otak kita, bukan. Ini adalah belajar melakukan, belajar mempraktekkan. Dan itu yang dimaksud Tuhan. Kalau demikian artinya apa? Kita selalu datang kepada Yesus, kemudian kita menerima tanggung jawab yang diberikan, kemudian kita belajar dari Yesus hidup dan melayani, berjalan seiring dan seirama dengan Yesus. Nah, apa maksud saya? Coba perhatikan lagi gambar ini. Gambar ini, ketika saudara sudah di samping dengan Tuhan Yesus, menerima kuk itu, saudara mesti punya kepekaan untuk belajar dari Yesus. Dalam konteks ini sapi. Ya. Kalau yang kanan itu bergerak, saudara harus ikut bergerak. Kalau yang kanan itu berjalan, saudara harus ikut berjalan. Kalau berjalannya semakin cepat, saudara harus ikut cepat. Kalau berjalannya semakin lambat, saudara harus ikut lambat. Kalau dia berjalan belok, saudara ikut belok. Kalau belok ke kanan, ikut belok ke kanan. Kalau belok ke kiri, ikut belok ke kiri. Kalau berhenti, ikut berhenti. Itu maksudnya. Belajar melakukan, belajar mempraktekkan apa yang Yesus kerjakan di situ. Ini perumpamaan, ini ilustrasi yang begitu gampang. Sapi sebelah kiri ini belum pintar membaca. Kemudian dia datang, kemudian dipasang kuk, kemudian dia diminta belajar dari sebelah kanan ini. Kalau ini jalan, kamu ikut jalan. Kalau ini berhenti, kamu ikut berhenti. Kalau ini belok ke kanan, kamu ikut belok ke kanan. Kalau belok ke kiri, ikut belok ke kiri. Bayangkan kalau ini jalan, ini tidak mau jalan, kira-kira gimana? Tersyarat gitu. Kalau ini belok kanan, saudara malah belok kiri, maka gitu. Itu berat, tapi kalau saudara ikuti dengan enak, dengan irama, dengan apa yang Tuhan mau, wah itu saudara sukses. Gampang bukan? Indah gambaran ini. Sapi yang sebelah kanan harus terus di samping sebelah kiri. Apa yang dilakukan sapi sebelahnya harus ikutin. Kalau jalan harus ikut jalan, jalannya ke kanan ikut ke kanan. Kalau jalannya ke kiri harus ikut ke kiri. Seperti itu. Demikian terus menerus pasti baik hasilnya. Artinya apa? Kita harus datang kepada Yesus. Karena Tuhan yang memerintahkan datang. Ketika saudara stres, ketika saudara capek, bosan, datang. Tapi juga kita harus terima tanggung jawab yang Tuhan Yesus berikan dalam bentuk apapun. Ya kalau dikasih tanggung jawab Tuhan Yesus itu harusnya senang. Heran saya kalau ada dikasih tanggung jawab Tuhan Yesus, saudara berbagai macam alasan untuk menolak. Ya. Saya jadi hamba Tuhan. Sejak dipanggil 80, tahun 80 saya ikut dan mengikuti hamba Tuhan dan belajar dari seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, seorang gembala, bahkan 81 belajar dari seorang teolog. Diwarnai banyak hal di dalam kehidupan saya. Tapi saya bisa mempelajari kalau diberi tanggung jawab Tuhan, apapun bentuknya. Saudara terima aja dengan senang hati. Saudara terima dengan sukacita. Saudara terima.
Saudara percaya sama saya, ketika saudara menerima dengan senang hati, menerima dengan sukacita, kemudian saudara mengikuti irama yang Tuhan izinkan terjadi, saudara pasti sampai dan saudara itu menyenangkan dan indah. Daripada saudara menolak, daripada saudara menghindar, daripada saudara lari. Saudara bayangkan, seandainya disuruh datang, kemudian saudara datang, kemudian dikasih kuk, kemudian udah saya tidak mau pakai kuk ini. Tuhan berkata, ya sudah, kalau kamu nggak mau, saya bisa pakai yang lain. Itu maksudnya. Tapi ketika saudara sudah terima dengan senang hati, kemudian ikuti irama aja. Ya, kalau iramanya dangdut, ya ikut dangdut. Kalau jazz, ya ikut jazz. Kalau pop, ya ikut pop. Kan begitu, kalau orang-orang musik pasti begitu kan ya. Jadi ikuti, kalau langkahnya Tuhan Yesus pelan, ikuti pelan. Kalau langkahnya Tuhan Yesus cepat, ikuti cepat. Kalau langkahnya Tuhan Yesus belok, ikuti belok. Kalau ke kanan, ke kanan. Kalau Tuhan Yesus berhenti dulu sejenak, berhenti. Enteng, nyaman, damai sejahtera, segar dan kuat. Terus menerus bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Tak kenal loyo, apalagi berhenti. Tepatlah Yesaya berkata, orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan, dia tidak akan capek, tidak akan lelah. Berjalan tapi tidak akan lesu, berlari tapi tidak akan kecapean. Dia akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Damai sejahtera bagi saudara, damai sejahtera bagi saya, kalau saudara terus datang kepadanya. Datang. Terimalah tanggung jawab yang Tuhan berikan. Terima saja, enak, pasti enak. Terima saja, enak, menyenangkan, pasti. Kayaknya berat, enggak, enak, nyaman. Dan ikuti iramanya, belajar dari Tuhan, ikuti. Maka saudara sampai destinasi yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Dan sementara kita tunduk kepala dan berdoa, kita akan mempersiapkan hati untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Dan petugas perjamuan Tuhan saya persilahkan maju ke depan. Bagi saudara yang sudah dibaptis, siapapun saudara boleh ambil bagian dari perjamuan Tuhan. Dan demikian pesan Tuhan kepada kita sekalian berkenaan dengan perjamuan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan ini. Kami bukan hanya diingatkan untuk selalu datang kepadamu, untuk menerima tanggung jawab indah yang Tuhan percayakan kepada kami, dan untuk belajar mengikuti irama, arah, dan jalan Tuhan. Tapi hari ini kami diberi kesempatan untuk bersama Tuhan menikmati perjamuan bersama. Berkati setiap kami, sehingga perjamuan Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru, semangat yang baru, gairah yang baru untuk terus mengikuti Tuhan sampai Maranatha. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ubahkan aku, beri jalan.
Kita angkat roti dengan tangan sebelah kanan. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada kejadian nyata. 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Allah datang ke dunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia yang suci tak berdosa. Tapi oleh karena kejahatan manusia, dia ditolak, bahkan dia dicambuk, dipaku di kayu salib, dibunuh dengan kejam. Tapi itu semua sebenarnya adalah ekspresi dari kita yang begitu jahat kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Sehingga kematian anaknya itu, kematian dari Tuhan Yesus itu adalah pengorbanan dosa bagi saudara dan saya. Sama seperti Abraham ketika mengorbankan Ishak, digantikan oleh Allah sendiri menyediakan Yahweh Jireh. Tuhan sudah menyediakan korban pengampunan dosa saudara dan saya. Yaitu Yesus yang ada di atas kayu salib itu. Dan roti ini mengingatkan peristiwa itu. Supaya saudara dan saya yang berdosa diampuni, ditebus, suci, benar, dan menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu bersyukurlah dan makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita makan bersama-sama. Kalau sudah kita angkat gelas kecil dengan tangan kanan. Dan ingatlah bahwa Tuhan bukan hanya mati. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dia berjanji datang kembali menjemput kita sebagai saleh-salehnya, sebagai mempelai perempuannya. Masuk di dalam pesta anak domba Allah. Dan anggur ini mengingatkan tentang darah perjanjian. Perjanjian yang dimeteraikan oleh darah yang tidak pernah bisa diingkari dan tidak pernah bisa dibatalkan. Sekali saudara dan saya menjadi mempelai perempuan Tuhan Yesus, saudara pasti akan dijemput kembali untuk masuk di dalam pesta anak domba Allah di sana. Bersyukurlah karena Tuhan setia. Dan jadilah setia kepadanya. Tuhan pasti memberkati hidupmu. Demi nama Tuhan Yesus, minumlah. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena kami diingatkan kembali bahwa kami anak-anak-Mu, kami keluarga-Mu. Kami adalah milik-Mu. Tuhan pasti menjaga kami. Tuhan pelihara kami. Tuhan buat kami, langkah-langkah kami aman, nyaman, sentosa. Oleh karena Engkau adalah Bapa kami. Makasih Bapa di surga, Engkau memberkati setiap anak-Mu. Baik di dalam kesehatannya, Tuhan berkati. Tuhan berkati di dalam kehidupan ekonominya ya Tuhan. Tuhan berkati dalam kehidupan keluarganya. Sehingga tidak ada satupun di antara anak-anak-Mu ini yang kekurangan kasih karunia yang daripada-Mu. Engkau berkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami persembahkan seluruh pergumulan kehidupan setiap kami sebagai anak-anak-Mu. Dengan keyakinan Tuhan pasti jawab. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri dalam posisi doa dan petugas akan mengambil gelas-gelas kecil. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, pencipta bumi langit dan segala isinya, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami meluap dengan pujian dan syukur oleh karena Engkau memberkati ibadah pertama kali kami dalam tatap muka setelah selama ini kami online. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan memberkati kami.
Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang terus menolong kami untuk datang kepada Tuhan, menerima tanggung jawab yang Tuhan berikan dan terus berjalan sesuai dengan irama yang Tuhan mau, sehingga kami bisa mencapai destinasi yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami. Makasih atas perjamuan Tuhan ini menolong kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, mempelai perempuan Tuhan yang pasti Tuhan akan jemput nanti. Tuhan pelihara, Tuhan jaga kami. Terima kasih Bapak, biarlah ini mengendap di dalam kehidupan kami sehingga merefleksi di dalam kehidupan kami hari ke hari. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripadanya dan hiduplah sesuai dengan firman yang Tuhan pesankan kepada saudara hari ini. Dan terimalah berkat yang daripadanya, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa mujizat Allah yang Maha Tinggi, persekutuan Roh Kudus, menyertai kehidupanmu, pekerjaanmu, keluargamu, dimanapun kamu berada. Bahkan setiap tapak-tapak kaki yang kau tinggalkan itu indah, karena semua mempermuliakan Tuhan. Engkau diberkati dan kau memberkati kanan kirimu. Demi nama Tuhan Yesus terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih